Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan hidayah yang sampai saat ini masih dapat kita rasakan betapa besarnya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing umat manusia, menunjukkan kebaikan, memperingatkan dari segala macam bentuk keburukan, bahkan sampai pada detik-detik terakhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun masih mengingatkan umat manusia agar jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan yang pelakunya tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini, la hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hadithun muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah kita ketahui melarang yang namanya hasad. Al-hasad adalah sifat yang
dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah melarang hal tersebut. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang hasad. Hasad yang dibenci yaitu adalah tamanni zawalin ni'mah 'anil ghairi. Ingin agar suatu nikmat yang ada pada orang lain, kita ingin nikmat tersebut hilang. Ada orang yang mendapatkan suatu kebaikan, kita merasa tidak senang. Justru lebih merasa senang ketika melihat kebaikan itu hilang dari orang itu. Ini hasad. Kita melihat ada tetangga kita baru merenovasi rumahnya. Kita ingin agar rumahnya rusak kembali. Itu hasad. Ada orang yang anaknya mendapatkan keberhasilan, itu juga hasad. Ketika kita ingin justru sebaliknya. Dan hasad adalah merupakan sifat dari orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka justru dengki kepada manusia atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Jadi hasad adalah merupakan sifat orang-orang Yahudi. Begitu pula dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirum min ahlil kitab, kebanyakan dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kebanyakan di antara mereka menginginkan apa? An yaruddukum min ba'di imanikum kuffara. Mereka ingin kalian kafir kembali sesudah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak suka melihat orang mendapatkan hidayah, tidak suka melihat orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berupaya untuk membalikkan manusia kepada kekufuran, mengembalikan mereka kepada kekufuran setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, hasadan min 'indi anfusihim, karena sifat hasad, sifat iri yang ada pada diri mereka.
Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sesudah jelas bagi mereka kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasad itu pada asalnya adalah merupakan sifat yang tercela, sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat orang-orang Yahudi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian. Ada hasad yang diperbolehkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah kita bacakan di awal tadi, la hasada illa fitnataini. Tidak diperbolehkan hasad kecuali illa fitnataini, kecuali dalam dua hal. Kalau larangan hasad, Rasulullah SAW menjelaskan la tahasadu wa la tabaghadu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling iri dan dengki, jangan kalian saling marah, jangan kalian saling menggunjing. Allah perintahkan justru sebaliknya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara, mencintai satu dengan yang lainnya. Itu larangan untuk hasad. Nah, di sini Rasulullah memberikan pengecualian, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Nah, apa yang pertama? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu fi halakatihi atau fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang yang Allah berikan limpahan harta kepada dirinya. Dan tidak hanya sebatas itu saja. Karena kalau orang mendapatkan limpahan harta, ada dua kemungkinan. Dia mempergunakan harta tersebut pada kebaikan. Kemungkinan yang kedua, harta tersebut justru membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kemungkinan. Yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah atas orang-orang yang Allah berikan limpahan harta kepadanya, fasallatahu ala halakatihi fil haq, dan dia justru menghabiskan harta tersebut di dalam kebenaran, di dalam setiap kebaikan, di dalam jalan-jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh, dan ini sebenarnya tidak disebut dengan hasad, namun ghibtah. Ghibtah yaitu kita melihat atau menginginkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain tanpa ada keinginan di dalam diri kita nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Jadi kita melihat ada orang yang Allah berikan kelebihan harta, kita berangan-angan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kelebihan harta sehingga dapat melakukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum pun pernah mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur."
Dhahaba ahlud duthuri bil ujur ya Rasulullah. Orang-orang kaya, orang-orang yang Allah berikan limpahan harta kepadanya, mereka sudah memborong semua pahala ya Rasulullah. Orang-orang kaya, semua pahala sudah diborong. Ada peperangan, mereka bantu kaum muslimin menyiapkan peperangan, perbekalan untuk peperangan. Rasulullah SAW mengirim utusan-utusan da'i, mereka membantu dengan harta mereka. Ada orang yang membutuhkan, mereka bantu dengan hartanya. Ada pembangunan masjid, mereka bantu dengan hartanya. Semuanya sudah diborong. Sehingga para sahabat yang fuqara, yang miskin, mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, pahalanya semuanya sudah diborong. Kalau kondisinya seperti ini ya Rasulullah, bagaimana kami bisa mendapatkan kelebihan atas mereka? Bagaimana kami bisa menandingi mereka ya Rasulullah? Ini para sahabat, mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kalian ma tasaddaquna bih? Bukankah Allah telah mengajarkan kepada kalian hal-hal yang mana dengan itu kalian dapat bersedekah, bukan sedekah maliyah, bukan sedekah yang berkaitan dengan harta. Bukankah setiap tasbih itu dihitung sebagai sedekah? Bukankah setiap tahlil itu dihitung sebagai sedekah? Bukankah setiap takbir itu adalah sedekah? Bukankah setiap tahmid itu adalah sedekah? Jadi sedekah itu bukan hanya sedekah harta. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah juga merupakan sedekah. Sehingga mereka pun akhirnya setelah diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka melakukan ini semuanya, sehingga mereka dapat menyamai orang-orang kaya. Namun kemudian ternyata orang-orang kaya pun mendengar apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Datang lagi sahabat-sahabat yang fakir tadi, ya Rasulullah, mereka pun mendengarkan apa yang engkau ajarkan dan mereka mengamalkannya ya Rasulullah, sehingga sudah diborong lagi pahalanya. Bersedekah dengan harta, bersedekah dengan ibadah. Kata Rasulullah SAW, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia syahid di sini para sahabat iri ketika melihat ada orang lain yang Allah berikan kelebihan harta dan hartanya tersebut justru menunjang dia untuk melakukan kebaikan. Nah, ini diperbolehkan. Ini yang pertama. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dan yang kedua adalah wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ini orang yang Allah berikan al-hikmah, itu al-ilmu. Allah berikan kelebihan ilmu kepadanya, fahuwa yaqdi biha, di mana dengan ilmu itu dia senantiasa memberikan putusan, wa yu'allimuha, dan dia senantiasa mengajarkan ilmu tersebut. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ini adalah satu hasad yang kedua yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW ketika kita melihat ada orang yang Allah berikan kelebihan ilmu kepadanya, kita berangan-angan juga mendapatkan kelebihan tersebut sehingga kita bisa
mendapatkan atau mengajarkan kebaikan seperti apa yang diajarkan, dan itu akan menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang menjadi syahid keutamaan dari ilmu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan adanya hasad terhadap orang yang berilmu dan dia mengajarkan ilmunya, mengajarkan kebaikan. Nah, kalau kita melihat hasad di sini itu mendatangkan kebaikan, di mana orang tersebut berkeinginan untuk mendapatkan kebaikan tersebut juga untuk melakukan kebaikan. Dia berkeinginan untuk diberikan kelebihan harta agar dapat melakukan kebaikan, begitu pula dia berkeinginan mendapatkan ilmu sebagaimana orang lain mendapatkan ilmu untuk mendapatkan kebaikan. Ini dua hasad yang diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini secara jelas menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang Allah berikan limpahan harta kepadanya dan dia mempergunakan harta tersebut kepada kebaikan. Hadis selanjutnya, an Abi Musa radhiyallahu anhu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan Allah mengutus diriku dengan petunjuk yang aku bawa itu ibaratnya seperti ghaith, hujan yang mengenai atau turun di satu belahan bumi, dan bumi tersebut pun bermacam-macam kondisinya di dalam menerima hujan. Fakanat minha ta'ifatan tayyibah qabilatil ma' fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Ada di antara belahan bumi tersebut yang qabilatil ma', dia menyerap air, menerima air tersebut, dan bukan hanya menerima, tapi dia juga menumbuhkan al-kala' wal 'ushbal katsir, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dapat menumbuhkan rumput yang sangat banyak, yang sangat hijau. Ini yang pertama. Wa kana minha ajadiba amsakatil ma'. Ada belahan bumi lainnya yang mana dia hanya mampu untuk menyerap air saja, tapi tidak menumbuhkan tumbuhan. Fanafa'allahu bihan nas, dan Allah pun memberikan manfaat kepada umat manusia melalui belahan bumi ini, di mana mereka dapat mengambil air dari situ. Fasharibu minhu wasaqau wazara'u, dari air tersebut mereka dapat minum, mereka dapat mengairi lahan pertanian, mereka pun dapat menanam tanaman. Kalau yang pertama tadi dia menyimpan air dan juga menumbuhkan tanaman. Yang kedua, dia hanya mampu menyimpan air saja. Nah, yang ketiga, wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Ada jenis yang ketiga, belahan bumi yang ketiga, innama hiya qi'an, ibaratnya seperti kaca ataupun keramik yang mana air tersebut tidak meresap, begitu pula dia tidak dapat menumbuhkan tumbuhan sehingga tidak memberikan manfaat apa-apa. Ini kelompok yang ketiga.
Jadi belahan bumi itu tidak dapat menerima air dan tidak pula menumbuhkan tumbuhan. Nah, inilah kata Rasulullah SAW, fadzalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Nah, itulah kata Rasulullah perumpamaan orang yang faquha fi dinillah. Orang yang menyibukkan dirinya mempelajari, memahami agama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengambil manfaat dari apa yang Allah utus turunkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mempelajarinya dan dia mengajarkan. Ini seperti kelompok belahan bumi yang pertama tadi. Dia menerima air dan dia menumbuhkan tumbuhan. Nah, orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini dia menerima kebaikan. Ketika dia mengajarkannya, maka dia memberikan manfaat pada orang lain. Dia menumbuhkan seperti halnya belahan bumi tadi yang menumbuhkan tumbuhan. Nah, adapun kelompok yang ketiga yang dia tidak menerima dan begitu pula tidak dapat menumbuhkan tumbuhan, ini ibaratnya seperti orang yang sama sekali tidak mengindahkan, mengacuhkan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengacuhkan ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar adanya majelis-majelis ilmu, namun tidak tergerak hatinya untuk mendatangi majelis tersebut. Jangankan untuk mengajarkan orang lain, mengajak kepada kebaikan, untuk menghadirinya saja dia tidak mau. Jadi ini perumpamaan manusia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengibaratkan, memisalkan ilmu itu dengan hujan yang membawa kehidupan, air yang membawa kehidupan. Karena sebagaimana air itu adalah sumber kehidupan bagi makhluk secara zahir, maka begitu pula hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang batin itu juga perlu diberi kehidupan. Karena manusia secara zahir dia mungkin kita lihat dia hidup, namun rohnya, batinnya mati, hatinya mati, tidak hidup. Jasadnya hidup karena mendapatkan makanan, namun hatinya mati karena tidak mendapatkan makanan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruhan min amrina, ruh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana ma kunta tadri mal iman mal kitab walal iman, di mana dahulunya engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu al-iman. Walakin akan tetapi ja'alnahu nuran, kami jadikan itu sebagai cahaya, nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang mana dengan cahaya tersebut kami berikan hidayah, petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami.
Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad senantiasa mengajak orang-orang kepada jalan yang lurus. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jalannya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi. Ala ilallahi tasirul umur, dan segala sesuatunya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini wahyu itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW ibaratnya dengan air hujan. Jadi hujan tersebut mendatangkan kebaikan, namun yang mendapatkan kebaikan tersebut ada 3 kelompok. Kelompok yang dia menerima kebaikan dan memberikan kebaikan. Kelompok yang kedua hanya menerima kebaikan tersebut sehingga hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kelompok yang ketiga, dia tidak menerima kebaikan dan tidak pula memberikan kebaikan. Jadi ini 3 kelompok manusia yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kepada kita, kepada kelompok mana kita lebih cenderung. Mana syahid dari hadis ini yang menunjukkan keutamaan ilmu tadi? Keutamaan ilmu terdapat pada kelompok yang pertama tadi, yaitu orang yang menerima kebaikan, belahan bumi yang mendapatkan curahan hujan dan dia menumbuhkan tumbuhan sehingga memberikan manfaat pada orang lain. Begitu pula orang yang mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia ajarkan ilmu tersebut atau dia berikan kemudahan bagi orang untuk belajar. Ini dia memberikan kebaikan kepada orang lain. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa fil hadis husnu ta'limir Rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu yadribul amthala bil ma'ani al ma'qulah bi asya' mahsusah. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bagaimana bagusnya metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan pelajaran. Karena di antara manusia ada yang tidak mampu menyerap ilmu hanya dengan penyampaian teori-teori saja. Ada di antara mereka yang justru lebih bisa memahami ketika kita membuat satu permisalan. Nah, di sini Rasulullah SAW membuat satu bentuk permisalan tentang satu hal yang maknawi yang dapat diterima akal logika. Beliau buat permisalan tersebut dengan apa? Dengan hal-hal lain yang mahsusah, yang dapat diraba, yang dapat dilihat dengan indera. Beliau memberikan permisalan tentang ilmu, di mana ilmu ini adalah satu hal yang maknawi sifatnya, tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat, namun dirasakan. Nah, beliau buat permisalannya dengan sesuatu yang dapat diraba, yang dapat dilihat, yaitu hujan. Hujan yang secara langsung dapat dirasakan oleh manusia. Manusia melihat hujan turun, mereka dapat mengamati belahan-belahan bumi yang mendapatkan hujan. Nah, beliau buat permisalan dengan ini. Dan di dalam Al-Quran amat sangat banyak sekali permisalan-permisalan yang
dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh permisalan yang Allah buat terhadap orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah biji. Orang yang menanam padi berasal dari apa? Satu butir butir padi. Dari satu butir ini menumbuhkan satu batang, di mana dalam satu batang ini ada tujuh tangkai. Dari satu tadi tumbuh satu batang menjadi 7 tangkai, di setiap tangkai ada 100, jadi 700. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan tidak hanya sampai 700 habbah. Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini hanya permisalan secara logika saja yang Allah berikan, dan tidak hanya terbatas sampai 700 saja. Allah lipat gandakan lagi lebih daripada 700. Jadi ini satu metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang juga bisa kita terapkan di dalam mengajarkan kepada anak-anak kita tentang satu permisalan yang mungkin anak-anak kecil itu dia tidak akan dapat memahami ketika kita hanya menyampaikan teori-teori saja. Tapi kalau kita berikan kepada mereka satu contoh permisalan dengan hal-hal yang dapat mereka lihat, hal-hal yang dapat mereka raba, itu akan dapat lebih mereka cerna daripada hanya menyampaikan teori-teori saja. Hadis selanjutnya, an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu annahu qala li Aliin radhiyallahu anhu fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu al-Bukhari. Hadis Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau memberikan panji bendera kepada Ali ibnu Abi Thalib, di mana dalam riwayat lainnya disebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan la utiyanna rayata ghadan. Besok, kata Rasulullah SAW, aku akan memberikan bendera. Pada siapa? Kepada orang. La utiyanna rayata ghadan rajulan, seseorang yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbullaha wa rasulah. Aku akan memberikan bendera kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan begitu pula sebaliknya Allah dan Rasulnya juga mencintai orang tersebut. Coba antum bayangkan kalau sekiranya, jangankan kita ibaratkan dengan Rasulullah yang amat sangat kita cintai, kita ibaratkan sajalah misalkan dengan pemimpin, presiden, gubernur atau siapa saja yang mengatakan besok saya akan memberikan kepada pegawai atau misalkan guru yang berprestasi, di mana guru ini saya cintai dan saya akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada dia. Kapan diberikannya? Besok. Tentu malam ini seluruh pegawai yang ada di instansi itu, seluruh guru itu ndak bisa tidur. Pasti semuanya berharap untuk mendapatkan. Ini juga satu metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam mengajarkan suatu ilmu, di mana dengan metode seperti ini orang itu dapat lebih meresap, dapat lebih tertarik untuk mengetahui siapa
dan apa yang akan disampaikan. Coba antum perhatikan dalam hadis-hadis lainnya, Rasulullah juga tidak langsung menyampaikan kepada inti permasalahannya, namun beliau membuat orang-orang merasa ada ketertarikan terlebih dahulu, ada rasa keingintahuan, penasaran. Seperti ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik itu ada 3. Nah, orang-orang ketika mendengar 3 langsung penasaran, apa 3 tanda ini? Atau contoh lainnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 orang yang akan mendapatkan naungan perlindungan Allah SWT pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah SWT. Rasulullah sebutkan bilangan dahulu sehingga orang penasaran siapa saja yang 7 ini. Tentu akan berbeda penangkapan orang ketika Rasulullah langsung kepada inti permasalahan. Ketika beliau menyebutkan orang yang begini dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Akan berbeda halnya dengan Rasulullah menyampaikan 7 orang dia akan mendapatkan kebaikan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang pasti penasaran dan akan menunggu-nunggu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitu pula dalam hadis yang menjelaskan tentang bendera tadi, panji yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW, para sahabat pun mereka diceritakan di dalam riwayat tersebut, fabatan nath yadukuna lailatahum kullu wahidin yatamanna an yu'tauha. Setiap sahabat itu tidak bisa tidur semalaman karena berharap mereka lah yang mendapatkan setiap individu di antara mereka berharap mereka lah yang mendapatkan bendera tersebut. Karena apa? Yang mendapatkan bendera itu sudah dipastikan oleh Rasulullah, orang ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Begitu pula sebaliknya, Allah cinta kepadanya, Rasul cinta kepadanya. Siapa yang tidak mau mendapatkan predikat orang yang dicintai Allah, orang yang dicintai oleh Rasulullah, dan dipastikan oleh Rasulullah dia juga cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Sehingga malam itu mereka tidak dapat tidur. Baru di pagi harinya Rasulullah bertanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Para sahabat berkata, yashku min aini, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata. Maka Rasulullah menyuruh orang untuk memanggil Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah memberikan ludah di mata Ali bin Abi Thalib sehingga sembuh seperti seakan-akan tidak ada penyakit sebelumnya. Baru kemudian Rasulullah memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib dan beliau berkata, unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Berjalanlah kamu sampai kamu tiba di negeri mereka. Tsumma da'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Kemudian ajaklah mereka untuk mempersaksikan la ilaha illallah. Ajak mereka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi, demi Allah, kata Rasulullah SAW, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida. Jikalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tersebut bika, melalui jalanmu. Nah, di sini juga Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya hidayah itu dari Allah SWT, karena Rasulullah mengatakan la an yahdiyallahu, bukan la an tahdi. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, jikalau sekiranya Allah memberikan hidayah, bukan kamu memberikan hidayah, namun Allah memberikan hidayah bika, yaitu melalui
jalan kamu, artinya melalui usaha yang kamu lakukan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita berusaha, namun hidayah itu mutlak hanya Allah yang dapat memberikannya. Bisa saja orang tersebut mendapatkan hidayah, bisa saja tidak mendapatkan hidayah. La an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Humrun na'amnya sekarang apa? Kalau humrun na'am pada zamannya Rasulullah SAW itu onta merah, dan ini adalah harta yang paling berharga, kendaraan yang paling berharga saat itu. Kalau sekarang mungkin humrun na'amnya, kalau humrun na'am ana masih spin, humrun na'am yang ada. Yang lainnya mungkin humrun na'amnya ada yang Mercy lah, bermacam-macam mereknya. Jadi Rasulullah mengibaratkan dengan sesuatu yang mahsus, sesuatu yang dapat diraba. Jadi karena orang saat itu menganggap harta yang paling berharga itu adalah humrun na'am, maka beliau berikan permisalan dengan itu. Jadi sebagaimana mereka amat sangat berupaya untuk mendapatkan harta yang amat sangat dia cintai tersebut, begitu pula seharusnya ketika dia mendengarkan ada orang yang mendapatkan hidayah melalui jalannya, dia akan mendapatkan harta yang sangat berharga, maka setiap orang yang mendengarkan ini pasti berupaya untuk agar orang lain juga mendapatkan hidayah. Dan itu ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, tidak hanya sebatas dengan ustadz yang menyampaikan, tidak hanya terbatas dengan orang-orang yang duduk di mimbar, di kursi menyampaikan ceramah-ceramah, tidak. Tapi siapa saja yang menjadi wasilah perantara yang akhirnya membuat orang lain mendapatkan hidayah, semuanya mendapatkan kemuliaan. Apakah itu dengan mengajak orang kepada mendatangi halaqah-halaqah kajian, atau menyebarkan nasihat-nasihat, karena Masya Allah sekarang fasilitas itu sudah amat sangat mudah sekali. Antum punya HP yang Masya Allah sudah mungkin bisa otaknya menyamai otak Imam Bukhari. Dalam HP itu bisa ada mushafnya, bahkan qiraahnya pun sudah bisa qiraah al-ashr, 10 qiraat sudah dikuasai oleh HP, namun otak yang mempunyai HP belum menguasai. Dalam HP sudah ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, sudah ada semuanya, bahkan seluruh buku-buku hadis sudah ada di dalam HP tersebut. Arba'in Nawawiyah pun sudah ada, namun yang punya HP-nya tidak hafal Arba'in Nawawiyah. Jadi ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kepada kebaikan. Dan tentu hal yang terpenting dari itu semuanya adalah niat. Karena amal ibadah yang luput dari niat itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka upayakan untuk senantiasa istihdar niyah, senantiasa kita mengingat, menghadirkan niat di dalam setiap apa yang kita lakukan. Misalkan dengan menyebar pesan-pesan, apakah itu yang memuat, walaupun hanya satu ayat, tidak usah antum tambahkan ta'liq atau apa istilahnya, penjelasan atau faidah-faidah yang ada pada ayat tersebut. Cukup antum menyampaikan ayatnya saja, tulisan ayatnya saja atau hadisnya saja, lengkap dengan referensi. Karena ini satu hal yang harus kita tegaskan juga ketika kita mengirimkan pesan-pesan untuk mengajak kepada kebaikan, apakah itu menyampaikan ayat atau menyampaikan hadis, hendaknya harus disertakan dengan
referensinya. Kalau ayat, sebutkan ayatnya dalam surat apa sehingga orang bisa merujuk langsung. Kalau hadis, sebutkan pula referensinya dari mana. Karena banyak sekarang ini pesan-pesan broadcast yang kita dapatkan yang tidak jelas asal usulnya dari mana, sehingga orang-orang yang tadinya semangat di dalam mengajak orang kepada kebaikan, semangat pula menyebarkan itu, namun ternyata apa yang dia sebarkan tidak benar. Jadi kalau misalkan antum mendapatkan pesan-pesan seperti itu, harus antum teliti terlebih dahulu. Kalau benar baru silahkan, kalau antum mau menyebarkan lagi. Dan ini luruskan niatnya. Karena Masya Allah, kita tidak mengetahui seberapa banyak orang yang akan mengambil faidah dari apa yang kita sebarkan itu. Maka pergunakan, ini wasilah. Boleh antum iri kepada orang yang mempunyai HP yang harganya mungkin lebih mahal dari motor yang dia naiki. Asalkan apa? Asalkan HP tersebut dia pergunakan untuk kebaikan. Karena ini termasuk ke dalam orang yang Allah berikan kelebihan harta dan hartanya dia pergunakan kepada kebaikan. Antum bisa mengajar bahasa Arab melalui HP sekarang. Fasilitasnya sudah mendukung. Antum yang misalkan ada kemampuan mengajarkan tajwid, mengajarkan Al-Quran, antum bikin satu grup, di mana di grup itu antum suruh orang untuk membaca Al-Quran, antum dengarkan, antum koreksi. Ini mengajar Al-Quran walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Antum di sini, mungkin murid antum di ujung dunia yang paling jauh. Jadi sekarang itu untuk mengajarkan kebaikan itu sudah tidak terbatas dengan ruang lingkup waktu saja. Jadi kapanpun dan dimanapun kita bisa memberikan kebaikan kepada orang. Jadi tinggal bagaimana kita mengupayakan, memaksimalkan fasilitas yang telah kita dapatkan di dalam menyebarkan kebaikan kepada orang-orang. Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kajian Kitabul Ilm ini pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk tetap istiqamah berada di atas jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.